berkaitan dengan keutamaan sholat. Harapannya nanti kalau kita sudah tahu bagaimana keutamaan sholat itu, sehingga kita semakin meningkat, semakin giat di dalam menjalankan sholat. Adik-adik, kita sehari semalam berapa kali diwajibkan oleh Allah untuk melakukan sholat? Berapa? 5 kali. Yaitu apa saja? Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Apakah boleh kalau kita melakukan 3 kali? Tidak, berarti kurang ya. Kalau 6 kali boleh. Yang 5 wajib, yang satunya sunnah. Misalnya sholat apa yang sunnah? Sholat duha. Apalagi sholat tahajud. Dan juga mungkin sholat witir. Salah satu sholat yang hendaknya kita lakukan sebelum tidur, kalau khawatir nanti nggak bisa bangun, yaitu sholat witir. Jadi salah satu keutamaan seorang muslim itu ada pada sholat malam atau sholat tahajud. Baik, kita tadi sudah sampaikan bahwa ada 5 sholat yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Sholat itu diperintahkan pada peristiwa yang namanya Isra Mi'raj ya. Jadi Rasulullah secara langsung menerima perintah sholat ini. Kalau ibadah-ibadah yang lain itu perintahnya melalui malaikat Jibril. Ini salah satu ciri atau salah satu tanda bahwa sholat itu merupakan ibadah yang paling utama. Oke. Bagi laki-laki tidak ada satu waktu pun, satu keadaan pun boleh meninggalkan sholat. Oke. Sakit, sedang bepergian, ngantuk, pokoknya selama masih hidup itu wajib sholat. Kalau wanita memang ada kekhususan, yaitu pada saat apa Bapak Ibu? Adik-adik, boleh tidak sholat seorang wanita pada saat apa? Pada saat datang bulan. Kemudian pada saat nifas, setelah melahirkan gitu. Keutamaan yang pertama, sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu an, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamis sholati wa itaiz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Bunyal Islam, Islam itu dibangun ala khamsin, atas 5 dasar, 5 pondasi. Pondasi itu harus kuat atau boleh nggak kuat? Kalau kita buat rumah itu pondasi harus kuat. Pondasi pakai batu yang empuk-empuk atau yang keras?
yang keras. Besinya dikasih apa enggak? Dikasih ya. Besinya yang lumayan besar. Ya, kalau misalnya besi itu enggak beli ya mesti pakai yang besar-besar ya. Kenapa kok paling yang kurang besar? Karena harganya mahal. Tapi pada prinsipnya yang namanya pondasi itu harus kuat. Islam dibangun atas 5 pondasi, 5 dasar. Yang pertama, Allah syahadati Allah ilaha illallah. Mempersaksikan, mengakui, meyakini bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesuatu yang diibadahi, dan ibadahnya juga harus benar selain Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan menyaksikan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah dan hambanya Allah. Bapak Ibu, jadi yang pertama itu kita menyaksikan, percaya, yakin, tidak mamang-mamang bahwa Allah itulah Tuhan kita. Tidak ada kewajiban, tidak ada penyembahan selain kepada Allah. Menyembah pun harus benar, tidak sakar dewe. Misalnya sujud jengking, sikile enggak ditekuk, lurus. Lah aku seneng ngene, boleh enggak? Tidak boleh. Kenapa? Harus dengan benar. Nah terus yang benar kayak apa? Yaitu hubungannya dengan persaksian bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Utusan itu duta. Duta itu wakil. Jadi Nabi Muhammad itu wakil dari Allah untuk menyampaikan perintah-perintah dan juga larangan-larangan. Yang namanya Rasul. Itu yang pertama. Wa iqamis shalah. Nah ini Bapak Ibu, yang kedua, melakukan sholat, menjaga sholat, mendirikan sholat. Jadi mendirikan sholat. Wa ita'iz zakah, dan membayar zakat. Wa hajjil baiti, dan berhaji ke Baitullah. Wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Mungkin ada yang puasa Ramadannya duluan, ada yang urutannya seperti itu. Kalau yang kita kenal sebagai rukun Islam itu hajinya nomor berapa? Nomor 5. Jadi Bapak Ibu, orang yang melakukan sholat itu sudah membina, membangun pondasi keagamaan kita. Jadi kalau kita nggak sholat, berarti kita tidak punya pondasi. Gitu. Kemudian yang kedua, sholat itu adalah tiang agama. Tiang itu apa? Cagak ya. Kalau nggak ada cagaknya, ibaratnya rumah, maka akan roboh. Itu dikatakan oleh Rasulullah bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa
islami wa hisabuhum 'ala Allah. Ini Rasulullah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal tersebut, maka sungguh mereka telah menjaga harta dan jiwanya dariku kecuali dengan hak Islam, dan hisab mereka diserahkan kepada Allah. Apakah Rasulullah itu tugasnya perang? Kok di sini diperintahkan kepadaku untuk memerangi manusia? Tidak, ya. Tetapi Rasulullah SAW itu berkewajiban menyebarkan agama Islam. Kalau misalnya tidak mau, maka mereka akan diperangi kalau mereka melawan. Kalau mereka tidak melawan tetapi tidak mau masuk Islam, maka mereka diwajibkan membayar jiz'ah, yaitu untuk perlindungan. Nah, orang yang sudah mengucapkan syahadat kemudian mendirikan sholat dan membayar zakat, itu berarti jiwa mereka sudah dalam lindungan Islam. Sedangkan hisabnya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kenapa dinamakan tiang tadi? Kenapa? Karena orang yang sudah sholat itu punya hak-hak di dalam agama Islam. Kemudian yang ketiga, sholat merupakan amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu. Yang pertama yang akan dihisab atas amalan seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Kenapa Bapak Ibu? Yang pertama kali sholatnya. Segala sesuatu yang awal itu pasti lebih utama daripada yang akhir. Namanya soft sholat itu untuk laki-laki, yang pertama itu pasti yang lebih baik. Ya. Kalau pengumuman itu yang diutamakan pasti yang di depan. Kalau tamu-tamu tempat duduknya yang bagus-bagus itu pasti di depan apa di belakang? Di depan. Yang disuruh duduk siapa? Apakah orang utama atau orang biasa? Orang utama. Yang gitu? Pak Lurah, Pak Camat, Pak Kiai, mesti duduknya disuruh di depan. Rakyat biasa malah bisa disuruh mundur ya. Misalnya ada presiden kok kita ujuk-ujuk duduk di kursinya,
marahi bersama ajudannya. Oleh karena itu, sholat itu merupakan amal yang paling utama. Maka hisabnya juga yang pertama. Fa'in soluhat faqad aflaha ay faza wa fadofar. Jika sholatnya baik, maka ia akan beruntung dan selamat. Jadi kalau sholatnya baik, maka dia akan beruntung dan selamat. Padahal ini baru sholat tok ya. Berarti amal yang lain dihisab enggak ini? Bisa jadi kalau sholatnya sudah bagus, tidak dihisab lagi. Kenapa? Karena sudah dianggap baik dan selamat. Wa in fasadat faqad khaba, dan jika rusak maka ia akan rugi. Wa khosira fa inin taqoso, dan gagal. Fa inin taqoso min faridotihi syai'an. Jika pada amalan fardunya ada yang kurang, maka Rabbnya berfirman, Qala Rabbu azza wa jalla duru hal li abdi min tatawu'in. Jika ada pada amalan fardunya ada yang kurang, maka Rabb azza wa jalla berfirman, periksalah apakah hambaku mempunyai ibadah sunnah yang bisa menyempurnakan ibadah wajibnya. Summa yakunu sa'iru amalihi ala hadza. Kemudian seluruh amalannya akan diberlakukan seperti ini. Jadi Bapak Ibu, kalau sholatnya tidak baik, maka Allah berfirman, coba cek apa ada sholat-sholat sunnahnya. Makanya kita juga melakukan sholat sunnah untuk mengantisipasi sebagai penambal kalau sholat-sholat fardunya itu ada yang kurang. Nah, bagaimana toh agar sholat kita itu baik? Yang pertama Bapak Ibu, yang paling awal itu jangan meninggalkan sholat sekalipun itu ya. Pisan we ojo ngasih orang sholat. Yang kedua, lakukan sholat di awal waktu. Ibu-ibu kalau di rumah begitu dengar azan langsung sholat. Ya kalau tidak ke mushola ya, sholat di rumah misalnya. Jangan nanti-nanti. Kalau bapak-bapak langsung ke masjid atau langsung ke mushola. Itu usaha untuk memperbaiki sholat. Okay? Karena kita berharap kalau ada panggilan kewajiban untuk melaksanakan kewajiban, maka bersegeralah. Harapannya agar besok waktu hisab itu kita juga didahulukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sudah mendahulukan perintah Allah di dunia ini. Kemudian yang ketiga, sholatlah yang tumakninah. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, sholat itu yang paling sulit itu waktu rukuk, waktu i'tidal, dan juga waktu sujud. Itu paling sulit.
entah itu setannya itu kok banyak yang ontak-antuk itu loh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tangannya yang ubah-ubah udah sujud. Sujud baru nempel, sudah duduk lagi. Duduk belum tegak, langsung sujud lagi. Coba panjenengan perhatikan. Setidak-tidaknya rukuk sujud itu coba panjenengan tambah 2 atau 3 detik saja sudah, insya Allah sudah tumakninah. Kita perhatikan sholat kita, itu cara memperbaiki sholat kita yang bisa itu. Kemudian kalau laki-laki, pilih sop yang pertama, datang Jumatan, tekone gasik, milih ning pojok mburi. Masya Allah, itu piye karepe? Datang ke masjid pagi, pilih sop depan, sop sebelah kanan. Nah ini, wis teko gasik kok malah milih mburi. Golek sing penak, sing iso ngantuk. Ternyata Bapak Ibu saya juga tidak tahu ini ya. Jumatan itu kok enak kalau tidur itu, ini maksud Allah. Di sop pertama pun juga ngantuk, jadi nggak usah pilih sop belakang, sop depan saja ngantuk loh. Itu loh, ya. Nah, sop depan. Kemudian usahakan selalu berjamaah, ya, selalu berjamaah. Ini usaha-usaha untuk memperbaiki sholat kita. Nah, selain itu mestinya jangan malas, jangan malas. Jadi sholat itu adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat dan paling utama, tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Tidak ada alasan syar'i orang boleh tidak sholat. Nak zakat ada alasannya, jumlahnya kurang, belum sanisab, belum setahun. Nah, tapi kita juga nggak boleh uri, ya kan? Sudah hampir setahun, 3 sebulan, tak hitung-hitung itu sebelum nisab, belanja kesek. Tidak boleh, ya, itu termasuk namanya ngakali, ya. Kalau memang belanjanya itu memang kebutuhan, ya tidak mengapa. Tetapi kalau ngakali tidak boleh. Puasa banyak alasan untuk tidak puasa, tetapi harus mengganti bagi yang masih mampu. Boleh tidak puasa kecuali yaitu untuk orang-orang yang sudah tidak mampu, misalnya sudah tua, sudah pikun. Nah, ini boleh tidak puasa tetapi wajib membayar fidyah. Nah, Bapak Ibu, apa ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat? Perlu kita ketahui, dosa yang paling besar setelah syirik itu adalah meninggalkan sholat. Kadang-kadang kalau kita melihat ada orang mencuri, orang berzina, itu kita punya pendapat itu dosa besar atau dosa kecil itu? Dosa besar nih Bapak Ibu. Tetapi dosanya itu lebih besar dari meninggalkan sholat. Jadi kalau panjenengan punya anak, punya keluarga, orang sholat, ketahuilah itu dosanya sangat besar. Maka kita jangan juek-juek, jangan merasa berat untuk selalu mengingatkan agar melaksanakan sholat. Allah berfirman di dalam surat Maryam, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us sholata
wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat. Surat Maryam ayat 59. Allah ini memvonis ya, siapa yang meninggalkan sholat, mengabaikan sholat, maka akhirnya dia akan tersesat. Maka jangan sampai meninggalkan sholat. Tadi di depan sudah saya sampaikan hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, dan kemudian menjalankan sholat dan menunaikan zakat. Ini jadi orang-orang yang meninggalkan sholat itu orang-orang yang akan diperangi oleh Rasulullah SAW. Kemudian ancaman selanjutnya yaitu orang itu akan dicap sebagai orang kafir. Inna bainar rajuli wa bainas syarqi wal kufri tarkas sholat. Pembeda, pemisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Maksudnya bagaimana ini Bapak Ibu? Orang Islam ketika meninggalkan sholat, maka dia sudah dicap kafir. Dan bahkan para ulama sudah betul-betul menganggap kafir. Tetapi ada sebagian yang masih menganggap mereka itu Islam. Mereka yang meninggalkan sholat itu apabila berpendapat sholat oleh gunane gopo. Nah, kalau seperti itu dia sudah kafir. Tetapi bagi orang yang aku ki jane yo ngerti sholat wajib ning aku malas, dia itu masih muslim, masih Islam. Tetapi di sini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa perjanjian antara kami al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Antara kami itu maksudnya orang-orang Islam, kalau orang mereka itu orang-orang kafir. Barang siapa meninggalkannya, maka ia telah kafir. Apalagi meninggalkan dengan terang-terangan, mengatakan sholat bohong, orang gunung. Kenapa begitu? Orang yang melakukan sholat itu berarti orang yang percaya akan datangnya hari kiamat. Gunanya apa kita sholat kok nggak percaya dengan hari kiamat? Kita tuh sholat kan ingin mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Gunanya apa panjenengan sholat tapi orang percaya? Ya nggak ada gunanya. Maka kita yakin dengan sholat itulah kita akan termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa Jannatun Na'im. Karena ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairas shalah. Hadis riwayat Tirmidzi. Dahulu para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melihat suatu amalan yang jika ditinggalkan adalah kekufuran selain dari sholat. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin rahimakumullah, dari uraian pada malam ini ada beberapa poin penting yang mari kita pegang. Yang pertama, sholat itu memiliki kedudukan yang agung. Oke. Sholat itu merupakan suatu ibadah yang kedudukannya sangat agung. Sehingga jangan sampai kita itu menyepelekan sholat. Dan karena agung, maka hendaknya kita memperbagus sholat, ngapik-apik sholatnya. Kalau perlu Bapak Ibu, panjenengan punya baju, itu dipilih sing nggo sholat sing paling apik. Nggih. Nah, ampun ngantos wah nang masjid klambi anyar isin. Justru kalau ke masjid itu pakai baju yang baik, yang bagus. Kemudian yang kedua, sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Yang pertama apa tadi? Syahadat. Yang kedua sholat. Yang ketiga puasa. Puasa apa zakat dulu? Zakat. Kemudian puasa. Dan juga yang kelima, iya, naik haji bila mampu. Kemudian yang ketiga, menegakkan sholat merupakan penyebab terjaganya darah dari seorang muslim. Maksudnya bagaimana? Maka ketika orang sudah muslim itu wajib dilindungi kehormatannya, darahnya, hartanya. Tidak boleh kita merendahkan orang yang sudah melakukan sholat. Seorang muslim harus kita hormati. Yang keempat, sholat merupakan amalan yang pertama kali dihisab atas diri seorang hamba. Kalau sholatnya baik, maka semua amalnya dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sholatnya buruk, maka akan dicari apakah ada amalan sunnah. Maka dari itu mari kita juga selain melakukan sholat wajib, kita juga melakukan sholat sunnah. Kemudian yang kelima, ancaman keras bagi orang yang meninggalkan sholat. Ancamannya apa? Yaitu yang ketujuh, orang yang meninggalkan sholat maka ancamannya adalah kekafiran. Kalau orang sudah dianggap kafir oleh Allah SWT, maka semua amal ibadahnya akan hilang. Orang tahu sholat apian, suka membantu, suka menolong, itu percuma, amalnya akan musnah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita senantiasa melaksanakan sholat dan senantiasa berusaha untuk memperbagus sholat kita. Jangan sholat tergesa-gesa. Jangan sholat dalam keadaan mepet. Panjenengan sedang melakukan pekerjaan asah-asah,
Udah jam 5 malah asar-asar, padahal belum sholat asar. Musik main rampung. Setelah rampung sudah setengah 6. Setengah 6. Wudhu tidak khusyuk wudhunya, kemudian sholatnya juga tidak khusyuk. Soalnya apa? Waktunya sudah mau habis. Itu termasuk sholatnya orang munafik. Salah satu cirinya yaitu ketika orang itu mengakhirkan sholat. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekali lagi, mari kita jaga sholat kita, perbaiki sholat kita. Subhanakallahumma wa bihamdika